Selamat datang di petualangan menakjubkan, menjelajahi dua titik ekstrem di bumi. Kutub Utara dan Kutub Selatan. Di sini, kita akan menyelami kehidupan unik, fenomena alam luar biasa, serta tantangan dan keindahan yang ada di wilayah paling dingin dan terpencil di planet kita. Bersiaplah untuk perjalanan penuh ilmu dan inspirasi. Kutub Utara merupakan wilayah yang sangat unik dan menantang di planet kita. Meskipun suhu di sini bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius, kehidupan tetap bertahan dengan cara yang menakjubkan. Beruang kutub, sebagai predator puncak, menjadi ikon utama kehidupan di sini. Mereka berburu anjing laut di atas lapisan es yang luas dan tebal. Selain beruang kutub, rubah Arktik juga menjadi penghuni penting yang mampu beradaptasi dengan perubahan musim yang ekstrem. Hewan-hewan ini memiliki bulu tebal dan lapisan lemak yang menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat. Selain fauna besar, Kutub Utara juga dihuni oleh berbagai jenis burung laut, seperti camar dan puvin yang bermigrasi ke sini saat musim panas untuk berkembang biak. Wilayah perairan di sekitar es juga merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan dan mikroorganisme, seperti fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan laut. Fitoplankton ini tumbuh subur saat musim panas, ketika sinar matahari cukup untuk fotosintesis, sehingga mendukung kehidupan ekosistem laut yang kaya di Kutub Utara. Fenomena alam yang paling menakjubkan di Kutub Utara adalah aurora borealis, atau cahaya utara. Fenomena ini terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi, menghasilkan cahaya warna-warni yang menari-nari di langit malam. Selain itu, Kutub Utara juga mengalami fenomena matahari tengah malam, di mana matahari tidak pernah terbenam selama beberapa minggu di musim panas, menciptakan kondisi siang yang terus-menerus. Fenomena ini memengaruhi pola hidup flora dan fauna, serta aktivitas manusia di wilayah ini. Para ilmuwan dan penjelajah sering melakukan ekspedisi ke Kutub Utara untuk mempelajari perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang semakin dinamis. Mereka menghadapi tantangan besar seperti suhu ekstrem, medan es yang licin dan retak, serta cuaca yang tidak bisa diprediksi. Data yang dikumpulkan dari ekspedisi ini sangat penting untuk memahami dampak pemanasan global terhadap lapisan es dan ekosistem di wilayah kutub. Selain ilmuwan, masyarakat asli seperti suku Inuit telah lama hidup berdampingan dengan alam di Kutub Utara. Mereka mengembangkan pengetahuan dan teknologi tradisional yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang keras. Suku Inuit memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, perubahan iklim kini mengancam cara hidup mereka karena pencairan es mengganggu pola migrasi hewan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Kutub Selatan, yang dikenal juga sebagai Antartika, merupakan benua yang tertutup oleh lapisan es tebal dengan suhu yang bisa turun hingga minus 80 derajat Celcius pada musim dingin. Meskipun tampak seperti gurun es yang tidak ramah, Antartika menyimpan kehidupan yang unik dan menakjubkan. Hewan-hewan seperti penguin, anjing laut, dan berbagai jenis burung laut telah beradaptasi dengan kondisi ekstrem ini. Penguin misalnya memiliki bulu yang sangat rapat dan lapisan lemak tebal yang menjaga tubuh mereka tetap hangat saat menyelam di perairan yang hampir membeku. Mereka juga membentuk koloni besar di sepanjang pantai es yang menjadi salah satu pemandangan paling ikonik di Kutub Selatan. Selain fauna, flora di Antartika sangat terbatas karena kondisi yang sangat keras. Tumbuhan yang ada biasanya berupa lumut dan alga yang dapat tumbuh di permukaan batu dan es yang mencair saat musim panas singkat. Meskipun tidak banyak, keberadaan flora ini sangat penting karena menyediakan sumber makanan bagi beberapa mikroorganisme dan serangga kecil yang menjadi bagian dari rantai makanan di wilayah ini. Keberadaan flora dan fauna ini menunjukkan bahwa kehidupan dapat bertahan bahkan di lingkungan yang paling ekstrem sekalipun. Fenomena alam yang paling mencolok di Kutub Selatan adalah gunung es raksasa yang terapung di laut. Gunung es ini terbentuk dari gletser yang bergerak dan pecah menjadi bongkahan besar yang kemudian mengapung di lautan. Pergerakan dan pencairan gunung es ini menjadi indikator penting bagi para ilmuwan dalam mempelajari perubahan iklim global. Selain itu, Antartika juga mengalami fenomena matahari tengah malam saat musim panas, serta malam panjang tanpa cahaya saat musim dingin, yang memengaruhi siklus hidup makhluk hidup di sana. Antartika tidak memiliki penduduk asli, namun di benua ini terdapat banyak stasiun penelitian internasional
yang menjadi pusat studi ilmiah. Para ilmuwan dari berbagai negara tinggal dan bekerja di sini secara bergantian untuk melakukan penelitian tentang iklim, ekosistem, dan geologi. Mereka menghadapi tantangan besar seperti isolasi, suhu ekstrem, dan cuaca yang tidak bersahabat. Namun, hasil penelitian mereka sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan di Antartika memengaruhi iklim dan ekosistem global. Selain penelitian ilmiah, Antartika juga menjadi simbol penting dalam kerjasama internasional. Perjanjian Antartika yang ditandatangani oleh banyak negara mengatur penggunaan benua ini untuk tujuan damai dan ilmiah, serta melindungi lingkungan dari eksploitasi berlebihan. Upaya ini menjadi contoh bagaimana dunia dapat bersatu untuk menjaga salah satu wilayah paling rentan di planet kita. Kehidupan di Kutub Utara dan Kutub Selatan sangat menakjubkan karena makhluk hidup di sana harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrem. Di Kutub Utara, tumbuhan yang mampu bertahan hidup hanya berupa lumut, lichen, dan beberapa semak rendah yang tumbuh di tundra Arktik. Musim tanam di tundra sangat singkat, hanya beberapa minggu saat suhu naik dan es mencair. Tumbuhan ini memiliki siklus hidup yang cepat dan mampu menyimpan energi untuk bertahan di musim dingin yang panjang dan gelap. Tanah di tundra juga unik karena sebagian besar terdiri dari permafrost, yaitu lapisan tanah yang beku secara permanen dan hanya mencair di lapisan atas selama musim panas. Hewan di Kutub Utara menunjukkan adaptasi luar biasa untuk bertahan hidup. Beruang kutub, misalnya, memiliki bulu putih tebal yang tidak hanya berfungsi sebagai kamuflase di salju, tapi juga sebagai isolator panas. Lapisan lemak di bawah kulitnya sangat tebal, membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil di suhu yang sangat dingin. Rubah Arktik memiliki bulu yang berubah warna mengikuti musim, dari putih saat musim dingin menjadi coklat saat musim panas, sehingga mereka dapat bersembunyi dari predator dan mangsa dengan lebih efektif. Selain itu, hewan-hewan ini memiliki kemampuan metabolisme yang dapat menyesuaikan diri dengan ketersediaan makanan yang sangat terbatas. Di Kutub Selatan, kehidupan fauna juga sangat unik. Penguin adalah ikon utama yang menunjukkan adaptasi luar biasa terhadap suhu dingin dan lingkungan laut yang keras. Mereka memiliki bulu yang rapat dan lapisan lemak tebal, serta kemampuan berenang yang sangat baik untuk mencari makan di perairan yang dingin. Selain itu, anjing laut Weddell dan anjing laut Ross juga memiliki adaptasi serupa, termasuk kemampuan menyelam dalam waktu lama dan menyimpan oksigen dalam tubuh mereka. Burung laut seperti skua dan petrel juga hidup di sekitar Antartika, memanfaatkan sumber makanan dari laut dan daratan es. Flora di Kutub Selatan sangat terbatas. Namun, lumut dan alga yang hidup di permukaan batu dan es memberikan kontribusi penting bagi ekosistem mikro. Tumbuhan ini mampu bertahan dalam suhu yang sangat rendah dan kelembapan yang minim, serta berperan sebagai dasar rantai makanan bagi mikroorganisme dan serangga kecil yang hidup di sana. Adaptasi ini menunjukkan bagaimana kehidupan bisa bertahan, bahkan di lingkungan yang tampak tidak bersahabat. Keseluruhan adaptasi ini merupakan hasil evolusi selama ribuan tahun, di mana flora dan fauna di kedua kutub mengembangkan strategi bertahan hidup yang sangat spesifik. Studi tentang adaptasi ini tidak hanya memberikan wawasan tentang keanekaragaman hayati, tapi juga membantu ilmuwan memahami bagaimana makhluk hidup dapat menghadapi perubahan iklim yang semakin cepat. Fenomena alam di Kutub Utara dan Selatan merupakan salah satu keajaiban dunia yang memukau, sekaligus penuh makna ilmiah. Di Kutub Utara, aurora borealis atau cahaya utara menjadi daya tarik utama. Fenomena ini terjadi ketika partikel bermuatan dari angin matahari bertabrakan dengan molekul gas di atmosfer bumi, menghasilkan cahaya berwarna hijau, merah, dan ungu yang menari-nari di langit malam. Aurora borealis tidak hanya indah secara visual, tetapi juga menjadi indikator aktivitas matahari dan kondisi magnetosfer bumi yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Selain aurora, Kutub Utara juga mengalami fenomena matahari tengah malam. Selama musim panas, matahari tetap terlihat di langit selama 24 jam penuh tanpa terbenam, menciptakan siang yang terus-menerus. Fenomena ini memengaruhi pola hidup flora dan fauna, seperti burung laut yang memanfaatkan cahaya matahari untuk mencari makan lebih lama, serta manusia yang harus menyesuaikan ritme tidur dan aktivitasnya. Sebaliknya, pada musim dingin, wilayah ini mengalami malam panjang
tanpa cahaya matahari, yang menjadi tantangan bagi kehidupan. Di kutub selatan, fenomena alam yang paling mencolok adalah gunung es raksasa yang terapung di lautan. Gunung es ini terbentuk dari gletser yang bergerak dan pecah menjadi bongkahan besar yang kemudian mengapung di laut. Pergerakan gunung es ini dapat diamati dari satelit dan menjadi indikator penting dalam memantau perubahan iklim global. Selain itu, Antartika juga mengalami matahari tengah malam dan malam panjang yang memengaruhi hidup hewan seperti penguin dan anjing laut. Fenomena cuaca ekstrem seperti badai salju dan angin kencang juga sering terjadi di kedua kutub. Angin katabatik di Antartika, misalnya, adalah angin dingin yang sangat kuat yang turun dari dataran tinggi ke pesisir, membawa suhu yang sangat rendah dan kondisi yang sulit bagi makhluk hidup dan penjelajah. Kondisi ini menuntut adaptasi khusus dan persiapan matang bagi siapa saja yang ingin menjelajah wilayah ini. Keindahan dan kekuatan fenomena alam di kutub utara dan selatan tidak hanya mempesona, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es dan perubahan pola cuaca dapat mengancam keberlangsungan fenomena ini dan kehidupan yang bergantung padanya. Ekspedisi ke Kutub Utara dan Kutub Selatan merupakan misi penting yang telah dilakukan sejak abad ke-19 hingga kini, dengan tujuan utama memahami kondisi lingkungan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati di wilayah yang paling ekstrem di bumi ini. Para penjelajah awal, seperti Roald Amundsen dan Robert Falcon Scott, membuka jalan bagi ilmu pengetahuan dengan keberanian mereka menembus suhu beku dan medan es yang berbahaya. Kini, ekspedisi modern dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kapal es, drone, dan satelit untuk mengumpulkan data lebih akurat dan luas. Di Kutub Utara, para ilmuwan melakukan penelitian tentang ketebalan dan pergerakan lapisan es laut, pola migrasi hewan seperti beruang kutub dan paus, serta dampak pemanasan global yang menyebabkan pencairan es semakin cepat. Ekspedisi ini seringkali menghadapi tantangan berat, mulai dari suhu ekstrem yang bisa mencapai minus 50 derajat Celcius, badai salju, hingga medan es yang retak dan tidak stabil. Namun hasil penelitian ini sangat penting untuk memprediksi perubahan iklim global dan dampaknya terhadap ekosistem laut dan daratan. Sementara itu, di Kutub Selatan, stasiun penelitian internasional seperti McMurdo Station dan Amundsen Scott South Pole Station menjadi pusat kegiatan ilmiah. Para peneliti mempelajari berbagai aspek mulai dari glasiologi, meteorologi, biologi, hingga astronomi. Penelitian di Antartika juga fokus pada pemantauan gletser dan gunung es yang mencair, yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut global. Kondisi isolasi dan suhu yang sangat rendah menuntut para peneliti untuk memiliki persiapan fisik dan mental yang matang, serta dukungan logistik yang kompleks. Ekspedisi dan penelitian ini juga melibatkan kerjasama internasional yang erat di bawah payung Perjanjian Antartika yang memastikan benua ini digunakan hanya untuk tujuan damai dan ilmiah. Data yang dikumpulkan dari kedua kutub membantu para ilmuwan memahami dinamika iklim bumi secara keseluruhan, termasuk bagaimana perubahan di kutub mempengaruhi pola cuaca dan ekosistem di seluruh dunia. Selain aspek ilmiah, ekspedisi ini juga menguji batas kemampuan manusia dalam bertahan hidup di lingkungan yang sangat keras. Penjelajah modern harus menguasai teknik bertahan hidup, navigasi di medan es, serta penggunaan teknologi untuk komunikasi dan keselamatan. Kisah-kisah keberanian dan kegigihan para penjelajah ini menjadi inspirasi sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga dan melindungi dua titik kutub bumi ini. Kutub Utara bukan hanya tentang es dan suhu ekstrem, tetapi juga menjadi rumah bagi masyarakat adat yang telah hidup berabad-abad di wilayah ini, terutama suku Inuit. Suku Inuit memiliki cara hidup yang sangat unik dan adaptif, yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Mereka mengandalkan berburu hewan seperti anjing laut, ikan, dan rusa kutub sebagai sumber makanan utama. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kulit dan tulang hewan untuk membuat pakaian, alat, dan peralatan sehari-hari yang tahan terhadap suhu rendah. Kehidupan masyarakat Inuit sangat erat kaitannya dengan siklus alam dan musim. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang pola cuaca, pergerakan es, dan migrasi hewan
yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini sangat penting untuk menentukan waktu yang tepat dalam berburu dan melakukan perjalanan di atas es yang berbahaya. Selain itu, mereka juga memiliki tradisi budaya yang kaya, termasuk cerita lisan, tarian, dan seni ukir yang menggambarkan hubungan mereka dengan alam dan leluhur. Masyarakat Inuit juga menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es dan gangguan pada pola migrasi hewan. Hal ini berdampak langsung pada sumber penghidupan mereka dan mengancam keberlanjutan budaya mereka. Namun, mereka terus beradaptasi dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern, seperti penggunaan GPS dan komunikasi satelit untuk meningkatkan keselamatan dalam berburu dan perjalanan. Selain suku Inuit, terdapat komunitas kecil lain yang tinggal di wilayah Arktik, termasuk penduduk di kota-kota kecil di sekitar lingkar Arktik yang memanfaatkan sumber daya alam dan pariwisata. Namun, kehidupan mereka juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang semakin tidak stabil akibat pemanasan global. Pemerintah dan organisasi internasional kini berupaya melibatkan masyarakat lokal dalam program konservasi dan penelitian untuk menjaga ekosistem Kutub Utara. Di Kutub Selatan, tidak ada penduduk asli yang tinggal secara permanen. Namun, para ilmuwan dan staf stasiun penelitian tinggal secara temporer dalam durasi tertentu untuk melakukan studi ilmiah. Kehidupan mereka di Antartika sangat berbeda dengan masyarakat Kutub Utara, karena mereka harus beradaptasi dengan isolasi yang ekstrim, suhu yang sangat rendah, dan ketiadaan infrastruktur pendukung, seperti pemukiman permanen. Meski demikian, mereka membentuk komunitas yang erat dan saling mendukung demi kelancaran misi penelitian. Perubahan iklim global memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Kutub Utara dan Kutub Selatan, dua wilayah yang selama ini dikenal sebagai benteng es dunia. Pemanasan global yang berakibat pada pencairan lapisan es yang luas dan cepat di Kutub Utara. Es laut yang selama ribuan tahun menjadi habitat beruang kutub dan berbagai spesies laut lainnya kini semakin menipis dan mencair. Hal ini mengancam keberlangsungan hidup mereka, karena es menjadi tempat berburu dan berlindung yang vital. Di Kutub Selatan, pencairan gletser dan gunung es juga terjadi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Es yang mencair ini berkontribusi langsung pada kenaikan permukaan laut global, yang dapat menyebabkan banjir di wilayah pesisir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain itu, perubahan salinitas dan suhu air laut akibat pencairan es mengganggu pola arus laut dan ekosistem laut yang kompleks. Organisme laut seperti plankton, yang menjadi dasar rantai makanan, mengalami perubahan drastis yang berdampak pada populasi ikan dan mamalia laut. Dampak perubahan iklim ini juga sangat terasa oleh masyarakat adat di Kutub Utara, seperti suku Inuit yang bergantung pada pola migrasi hewan dan kondisi es untuk berburu dan bertahan hidup. Pencairan es mengubah lanskap dan mengurangi ketersediaan sumber daya alam, sehingga mengancam mata pencaharian dan budaya mereka. Selain itu, perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem, seperti badai salju dan angin kencang yang semakin sulit diprediksi. Selain ancaman ekologis dan sosial, perubahan iklim juga menimbulkan risiko geopolitik. Mencairnya es di Kutub Utara membuka jalur pelayaran baru dan akses ke sumber daya alam yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti minyak dan gas bumi. Hal ini memicu persaingan antar negara dan menuntut peraturan internasional yang ketat, agar eksploitasi sumber daya tidak merusak lingkungan dan mengganggu stabilitas kawasan. Upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting untuk menghadapi ancaman ini. Penelitian ilmiah terus dilakukan untuk memantau perubahan iklim dan dampaknya. Sementara kesadaran global tentang pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca semakin meningkat, perlindungan habitat dan keterlibatan masyarakat lokal dalam konservasi juga menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan ekosistem kutub demi kelangsungan hidup bumi. Perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es di Kutub Utara membuka peluang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu munculnya jalur pelayaran baru yang menghubungkan Eropa dan Asia dengan jarak yang lebih pendek. Jalur pelayaran ini, yang dikenal sebagai Jalur Laut Utara, dapat memangkas waktu pengiriman barang hingga 40% dibandingkan rute tradisional melalui terusan Suez. Hal ini memberikan dampak besar bagi perdagangan global dan ekonomi dunia, terutama bagi negara-negara yang berada di sekitar lingkar Arktik. Namun, pembukaan jalur pelayaran baru ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan risiko. Pertama,
Risiko kerusakan lingkungan yang serius akibat polusi kapal, tumpahan minyak, dan gangguan terhadap habitat laut yang rapuh. Laut Kutub Utara merupakan rumah bagi beragam spesies yang sangat bergantung pada kondisi es yang stabil, sehingga aktivitas pelayaran yang meningkat dapat mengancam keseimbangan ekosistem tersebut. Kedua, jalur ini masih menghadapi tantangan teknis seperti medan es yang tidak sepenuhnya mencair, cuaca ekstrim, dan kurangnya infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan dan fasilitas penyelamatan. Persaingan geopolitik juga semakin ketat di wilayah Kutub Utara. Negara-negara seperti Rusia, Kanada, Norwegia, dan Tiongkok berlomba-lomba memperkuat kehadiran mereka di kawasan ini. Rusia, misalnya, memiliki armada kapal pemecah es terbesar di dunia yang memungkinkan mereka mengontrol dan mengawasi jalur pelayaran ini secara efektif. Sementara itu, Tiongkok menyebut diri mereka sebagai kekuatan kutub besar dan aktif mengembangkan teknologi serta penelitian di wilayah Arktik sebagai bagian dari strategi geopolitik dan ekonomi mereka. Selain aspek ekonomi dan geopolitik, pengembangan jalur pelayaran baru ini juga menjadi peluang bagi kemajuan teknologi. Penggunaan kapal pemecah es modern, drone untuk pemantauan, dan sistem navigasi satelit canggih memungkinkan pelayaran yang lebih aman dan efisien di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Teknologi ini juga membantu dalam mitigasi risiko lingkungan dengan memantau kondisi es dan cuaca secara real-time. Namun, komunitas internasional menekankan pentingnya pengaturan dan kerjasama multinasional untuk menjaga kelestarian lingkungan Kutub Utara dan memastikan jalur pelayaran ini digunakan secara bertanggung jawab. Perjanjian dan protokol yang mengatur aktivitas di kawasan Arktik menjadi kunci untuk menghindari konflik dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Kutub Selatan dikenal sebagai wilayah yang paling ekstrim dan terpencil di dunia. Namun di sana terdapat beberapa pemukiman kecil yang berfungsi sebagai basis bagi para ilmuwan dan staf stasiun penelitian. Salah satu pemukiman paling terkenal adalah Villa Las Estrellas yang terletak di Pulau King George, bagian dari Kepulauan Shetland Selatan. Villa Las Estrellas bukan hanya tempat tinggal sementara, tetapi juga merupakan komunitas kecil dengan fasilitas lengkap seperti sekolah, rumah sakit, dan toko yang mendukung kehidupan sehari-hari para peneliti dan keluarga mereka. Kehidupan di pemukiman ini sangat berbeda dari kehidupan di daerah lain di dunia. Suhu yang sangat rendah, angin kencang, dan isolasi geografis membuat aktivitas sehari-hari menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, komunitas di Villa Las Estrellas berhasil membangun kehidupan sosial yang erat dan saling mendukung. Para penghuni menjalani rutinitas yang ketat, mulai dari pekerjaan penelitian, perawatan fasilitas, hingga kegiatan rekreasi yang membantu menjaga kesehatan mental dan fisik mereka selama tinggal di lingkungan yang sangat terpencil. Fasilitas di pemukiman ini dirancang untuk menghadapi kondisi ekstrem. Bangunan dibuat dengan isolasi termal yang baik, dan suplai makanan serta kebutuhan pokok harus didatangkan dari luar melalui kapal atau pesawat. Komunikasi dengan dunia luar juga sangat terbatas dan bergantung pada teknologi satelit. Kondisi ini menuntut para penghuni untuk mandiri dan siap menghadapi keadaan darurat, seperti badai salju atau gangguan teknis. Selain Villa Las Estrellas, terdapat beberapa stasiun penelitian lain yang tersebar di Antartika, seperti McMurdo Station dan Amundsen Scott South Pole Station. Masing-masing stasiun memiliki fokus penelitian yang berbeda, mulai dari studi iklim, biologi, hingga astronomi. Para ilmuwan yang tinggal di stasiun ini harus beradaptasi dengan isolasi yang panjang, terutama selama musim dingin, ketika akses keluar sangat terbatas. Kehidupan di pemukiman terpencil Kutub Selatan ini menunjukkan bagaimana manusia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang paling tidak bersahabat sekalipun. Melalui teknologi, kerjasama, dan ketahanan mental, komunitas ini menjadi pusat penting bagi penelitian ilmiah yang membantu dunia memahami perubahan iklim dan ekosistem global. Masa depan Kutub Utara dan Kutub Selatan menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim yang semakin cepat dan dampak aktivitas manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa es di Kutub Utara berpotensi lenyap secara signifikan dalam waktu dekat. Bahkan diperkirakan bisa hilang selama musim panas antara tahun 2035 sampai 2067 jika emisi gas rumah kaca tidak dikendalikan dengan baik. Kondisi ini akan mengubah Kutub Utara dari Arktik putih menjadi Arktik biru, yang berarti
hilangnya habitat penting bagi beruang kutub, anjing laut, dan walrus, serta mengancam keseimbangan ekosistem laut di kawasan tersebut. Di sisi lain, benua Antartika di Kutub Selatan mengalami perubahan yang tak kalah mencengangkan. Vegetasi seperti lumut kerak, dan ganggang meningkat pesat di semenanjung Antartika akibat pemanasan global. Dengan area yang ditutupi vegetasi meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam 4 dekade terakhir. Fenomena penghijauan ini menandakan perubahan lanskap yang drastis dan menjadi alarm bahaya bagi ekosistem yang selama ini tertutup es tebal. Peningkatan suhu yang mencapai 3 derajat Celcius dalam 50 tahun terakhir di wilayah ini mempercepat pencairan es dan membuka lahan baru bagi pertumbuhan tanaman, yang sekaligus mengindikasikan dampak aktivitas manusia yang meluas hingga ke wilayah paling terpencil di bumi. Perubahan iklim juga menyebabkan pergeseran posisi geografis kutub bumi. Studi terbaru mengungkap bahwa pencairan lapisan es dan redistribusi massa air laut dapat menggeser lokasi kutub utara hingga 27 meter pada akhir abad ini. Pergeseran ini dapat mengganggu sistem navigasi satelit dan wahana antariksa yang bergantung pada posisi kutub sebagai referensi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga teknis dan strategis bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ancaman lain yang muncul adalah meningkatnya risiko penyakit pada satwa kutub, seperti beruang kutub yang kini lebih rentan terhadap virus, bakteri, dan parasit akibat perubahan ekosistem dan kontak dengan spesies lain yang sebelumnya tidak mereka temui. Hal ini menjadi indikasi bahwa perubahan iklim juga mengganggu keseimbangan kesehatan ekosistem di Kutub Utara. Untuk menghadapi tantangan ini, upaya konservasi dan mitigasi menjadi sangat penting. Kerjasama internasional melalui perjanjian seperti Perjanjian Antartika dan protokol lingkungan di wilayah Arktik harus diperkuat. Penelitian ilmiah multidisiplin terus dilakukan untuk memantau perubahan dan mencari solusi inovatif. Selain itu, edukasi dan kesadaran global tentang pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca harus ditingkatkan agar perubahan yang terjadi tidak semakin parah. Teknologi pemantauan satelit, drone, dan sistem informasi geospasial menjadi alat penting dalam menjaga dan melindungi kedua kutub. Masa depan Kutub Utara dan Selatan sangat bergantung pada tindakan manusia hari ini. Dengan menjaga kelestarian dan mengurangi dampak negatif, kita dapat memastikan bahwa keajaiban alam di 2 titik ekstrem bumi ini tetap lestari untuk generasi mendatang. 2 titik ekstrem di bumi, Kutub Utara dan Kutub Selatan, menyimpan keajaiban alam dan kehidupan yang luar biasa. Melalui eksplorasi dan penelitian, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana mereka berperan penting dalam menjaga keseimbangan planet kita. Mari bersama-sama menjaga dan melestarikan keindahan serta keanekaragaman hayati di kutub, agar generasi mendatang juga dapat menikmati keajaiban ini.